kita ada tugas atau tidak ada? Tidak ada ya, kelas. Baik. Sekarang kalau kita lanjut di pelajaran apa? Oh, yang nasab ya. Ada watul nas juga. Itu. Hah? Baik. Sudah lihat semua? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hafalan-hafalan kita pada fi'il mudhari ya. Dan kita sudah pelajari juga tentang fi'il madhi, fi'il amr. Dari situ kita ketahui bahwasanya fi'il itu terbagi berapa? Fi'il terbagi berapa? Bagi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Dari 3 bentuk fi'il ini yang mu'rab hanyalah fi'il mudhari. Yang lainnya fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Nanti mabninya yang ada mabni nanti di atas sukun, ada mabninya nanti di atas fathah dan seterusnya, ya. Nah, kalau di fi'il mudhari karena dia mu'rab, kecuali kalau dia diakhiri dengan nun taukid, maka di saat itu baru dia mabni. Di luar keadaan itu semuanya mu'rab. Nah, kalau setelah kita pahami seperti itu dan kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari itu dilihat dari huruf akhirnya itu terbagi berapa? Terbagi 3. Ada yang sahih, ada yang af'alul khamsah, ada yang mu'tal akhir. Yang sahih asalnya dia dhammah, kemudian af'alul khamsah asalnya dia subutun nun, ya. Kemudian yang mu'tal asalnya dia dhammah muqaddarah, ya. Ketika dia nasab sahih jadi fat. Af'alul khamsah jadi apa? Pardon. Yang sahih. Iya, nasab jadi fathah. Kalau af'alul khamsah jadi apa? Asfun nun. Kalau mu'tal akhir muqaddarah. Kalau dia waw dan ya. Kalau ya waw dengan alif. Kalau ya dia dhair ya. Baik. Kalau dijazm fi'il sahih akhir apa tandanya? Sukun. Kalau af'alul khamsah hasfun nun. Kalau mu'tal akhir hasful akhir, hasfu harfil illah atau hasfu akhir, ya. Seperti itu. Dan ini harus tertanam sekarang. Di kepala kita itu sudah tertanam ya yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasuki huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari jadi nasab. Dan setelah itu kita akan memasuki huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari jadi jazm. Ya. Artinya apa? Supaya kita kenal. Supaya kita ketahui bahwa ini yang menasabkan fi'il mudhari. Ini yang menjazmkan fi'il mudhari. Ya. Karena asalnya fi'il mudhari dia rafa. Ingat, asalnya fi'il mudhari dia rafa sampai datang yang menasabkan dan yang menjazm. Makanya supaya kita tahu ini menasab dan ini menjazm, kita harus pelajari, kita harus ketahui, ya, kita harus pahami.
Ya minimal kita kenal, oh ini tanda-tanda yang menasab fi'il mudhari dan ini tanda-tanda atau huruf-huruf yang menjazm fi'il mudhari. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau globalkan, belajar nahwu itu ringkas. Belajar nahwu itu ringkas ya. Kalau frame-nya, kerangkanya sudah ada di kepala itu mudah sekali insyaallah. Dan itu ya kita ulang-ulang nanti dipahami ya seperti ini. Oh ringkas sih ternyata ya. Kalau mau diurai-urai dari awal sampai akhir, ilmu nahwu itu ringkas dasarnya ya, dasarnya. Nah kalau mau detailnya ya tentu lebih luas lagi ya. Tapi ringkasan itu tidak akan kedetailan itu tidak akan pernah menjadi baik kalau kita tidak kuasai dasarnya. Ya, segala sesuatu harus dipahami dasarnya dengan baik sehingga dengannya kita akan membangun ya rincian-rinciannya lebih baik. Ini rincian-rincian tidak akan terbangun dengan baik kalau dasarnya kita tidak akan memperbaikinya atau tidak akan baik ya. Dari di atas itu tidak akan baik kecuali baik bangunan dasarnya. Makanya kita ingatkan pelajaran dasar itu jangan dianggap remeh. Ya, sebagaimana kita dalam agama kita, pelajaran dasar akidah itu jangan dianggap remeh. Karena bangunannya yang akan dibangun di atasnya tidak akan disempurnakan, maka tidak akan diterima kecuali bangunan dasarnya sudah bagus, ya. Baik. Dan ini yang kita hadapi pelajaran kita ini namanya dari kitab Muyassar, itu pelajaran yang sangat dasar ya dalam ilmu nahwu. Baik. Kita lihat, silahkan Anda buka yang ada di buku saya ini halaman 65 ya. Judulnya itu Al-Adawatun Nasibah. Dan di sini disebutkan ada 7 ya, ada 7. Sebagian menyebutkan ada 12 kalau tidak salah, dan sebagian menyebutkan cuma 4. Cuma 4. Ya, dan itu ya khilaf di antara ahli nahwu, antara mazhab Basrah dan mazhab Kufah ya. Antara ahli nahwu Kufah dan ahli nahwu Basrah. Kita lihat sekarang huruf-huruf nasab adalah huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Ya, huruf-huruf nasab adalah huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari jadi mansub. Kita sudah paham fi'il mudhari itu mu'rab. Kali dua keadaan, caranya adalah kemasukan nun taukid. Nah, kita lihat yang pertama an. Ya, yang pertama adalah an. Ya. Ini yang pertama disebutkan pertama karena ini yang paling banyak. Dialah induknya. Dialah sayyidnya. Dialah yang pokok. Ya, an. Tidak mempunyai arti khusus. Tidak mempunyai arti khusus, ya. Tidak ada artinya secara khusus. Dan berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Ya, di fungsinya memisah dari dua kata kerja. Ya. Contoh salam. Nah, contoh uridu an azhaba. Ya, uridu an azhaba. Uridu an azhaba. Ya. Ini kata kerja, ini kata kerja. Annya ini. Ini annya. Jadi dia memisahkan antara kerja pertama dan kata kerja kedua. Uridu an azhaba. Sebenarnya ini dikenal dengan huruf nasbin, harfu nasbin wa
wa masdarin wa istiqbalin. Ini dikenal huruf an, ini dikenal dengan huruf harfu nasbin, jelas kan? Karena dia menasab. Dan dikenal juga dengan huruf masdarin, harfu masdar. Kenapa disebut harfu masdar? Karena an dan fi'il setelahnya, fi'il mudhari setelahnya, dia bisa membentuk masdar. Dia bisa membentuk masdar. Makanya ini dikatakan harfu nasbin wa masdarin. Huruf nasab dan huruf masdar. Karena dia bisa membentuk dia dan fi'il mudhari setelahnya menjadi masdar. Makanya kalau mau dirubah ini sama saja kalau dikatakan apa masdarnya azhabu, zahaba yashabu. Kalau tidak salah sihabun ya? Ya, sihabun. Ya. Ya. Sihabun. Nah, ketika ini azhabu, an azhaba. Saya ingin pergi. Saya ingin pergi. Berarti sama dengan saya ingin kepergianku. Kepergianku. Ini ya mutakallim. Jadi saya ingin zihabi, kepergianku, sama dengan di atasnya. Uridu an azhaba. Uridu zihabi. Saya ingin pergi, sama saja secara makna. Ya, tetapi ini sudah bentuk masdar. Nah, ini masdar namanya. Ya, dalam bentuk masdarnya ya. Ya, zihabun dari kata zihab. Ya, dari kata zihabun. Ya. Masdar dari sahaba yashabu zihaban. Ya kan? Masalah. Ya. Paham ya? Dan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Ya, kalau kita di mana lagi? Dalam Al-Qur'an atau di ucapan para ulama, di pembahasan ulama itu sering sekali kita jumpa yang seperti itu. Masdar yang asalnya an dan fi'il mudhari setelahnya. Jadi an di sini katanya tidak punya arti secara khusus, tapi dia punya fungsi sebagai pemisah dua kata kerja, dan juga fungsinya adalah membentuk masdar dengan fi'il yang setelahnya. Contoh yang lain, nahnu nuridu an narji'ah. Nahnu nuridu an narji'ah. Atau kita katakan saja nuridu an narji'ah. Kami ingin kembali. Iya, kami ingin kembali. Lihat yang pertama dulu ya. Lihat di sini. An berdiri menasab. Nah, yang tadi asalnya ini apa? Iya, asalnya tadi asalnya azhabu. Iya, asalnya azhabu. Tapi karena dia kemasukan an, maka dia dirubah menjadi fathah. Ya. Dia dirubah menjadi fathah. Yang asalnya dia dhamma berubah menjadi fathah. Bukan lagi an azhabu, tetapi an azhaba. Ya, an azhaba. Kalau kita tak i'rab ini, kita katakan dia fi'lun mudhari mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahirah atau alamatu nasbihi fathatu fi akhirih. Ya. Begitu. Li'anna kalau mau tambah ya, karena dia fi soil akhir gitu aja. Kalau mau ditambah, mau disempurnakan. Ya, saya ulangi. Kalau kita i'rab ini fi'ilnya karena dia kemasukan an, kita katakan apa? Adhaba fi'lun mudhari, dia fi'il mudhari mansubun dinasab dengan an. Ya, dinasab dengan an. Ya. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah fi akhirih, dia fathah di akhirnya. Dan seterusnya ya kalau mau disempurnakan. Seperti itu. Ya, kalau ini kita i'rab fi'lun mudhari marfu'un. Kenapa? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Dia marfu, dia dirafa karena ya dia tidak kemasukan yang menasab
dan yang menjazm. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhamma fi akhirih, dhamma di akhirnya. Ya, jadi nanti kita biasakan apa? I'rab. Terserah mau pakai i'rab bahasa Indonesia atau mau i'rab bahasa Arab. Yang biasa dengan bahasa Arab ya silahkan, yang mau bahasa Indonesia juga silahkan. Ya, jadi ini contoh yang pertama, an yang menasab fi'il mudhari'. Ya, yang menasab fi'il mudhari'. Contoh yang kedua sama ya, nahnu nuridu an narja'. Nuridu an narja'a. Nuridu an narja'a. Nah, ini kata kerja, ini juga kata kerja. Nuridu an narja'a. Nah, inilah harfu nasbin. Lihat di sini apa? Ya, pakai fathah. Yang asalnya apa? Narji'u. Ini dhamma berubah menjadi karena adanya an, ya, karena adanya an. Ya. Jadi nuridu an narja'a. Kalau kita mau rubah menjadi berarti raja yarji'u, ruju'an berarti nuridu ruju'ana. Nuridu ruju'ana. Kalau mau dirubah jadi masdar ya. Nuridu ruju'ana. Ini sama. Kami ingin kembali. Kami ingin pulang. Seperti itu kurang lebih maknanya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi di mana-mana yang namanya an itu menasab fi'il mudhari'. Kalau misalnya kita ganti nuridu kalian kembali, berarti nuridu an tarji'una. Ya. Kami ingin kalian kembali. Ya. Ya, tarji'una. Tapi an tarji'u apa? Hasbun nun. Nuridu apa? Ya, antar ji'u Sudah benar ini? Hasbun? Ya, berarti antarji'u. Karena sudah dinasab dengan an. Nunnya dibuang karena tandanya dia hasbun nun. Bisa dipahami? Iya. Kalau ini kan gampang karena soil akhir ya. Soil akhir. Nah, kalau ini ya kita harus perhatikan dia hasbun nun ketika dia af'alul khamsah. Ketika dia af'al. Contohnya masalahnya ya semuanya pakai fi'il soil akhir. Ya. Ya, kalau diganti berarti antarji'u, bukan lagi antarji'una. Ya, sama ketika misalnya setelahnya adalah mutalul akhir. Berarti apa? Dia muqaddara atau bisa juga zahira kalau dia iya, kalau dia ya. Ayyardo misalnya, ayyardo. Berarti dia Rada radiya yarda. Kalau radiya yarda kalau salah ya, yarda. Berarti antarda. Radiya yarda berarti tarda. Berarti apa? Fathah muqaddara. Ya, fathah muqaddara. Iya, seperti itu. Ya, makanya kalau kita sudah hafal yang kemarin mantap di kepala kita, kuat di ingatan kita, ya
kita tinggal aplikasikan saja. Diaplikasikan saja. Oh, nasabnya seperti ini. Dibuang nunnya. Oh, nasabnya dibuang huruf ilahnya. Ya sudah, kasih begitu saja. Ini tinggal disebutkan ini yang menasab. Ini yang menasab. Kalau kemarin kan baru satu contohnya di tabel itu pakai an kan? Nah, ini ada an, ada saudara-saudaranya. Ya. Baik. Bagaimana Pak Sahar? Bisa dipaham? Iya. Tapi ingat ya, harus hafal dulu yang tabel itu ya, tabel yang di 63 itu ya. Ya, karena kerepotan nanti, tidak paham-paham nanti kalau tidak dihafal itu. Jadi salah kata kalau Uridu? Gak boleh. Harus ada annya, karena itu yang memisahkan dua kata kerja. Iya. Iya, kalau mau dua pakai kata kerja, kita pisahkan dengan an. Iya. Iya. Iya, karena sudah digabung. Makanya kalau kita mau i'rab ini atau kita mau ure ini zihabi, dia an dan fi'il mudhari setelahnya muawwal. Ya. Dia muawwal, dia ditakwil dari an dan fi'il mudhari setelahnya. Itu kalau di pembahasan i'rabnya. Paham ya? Tidak perlu lagi pakaian karena sudah dilebur menjadi masdar. Ya, dilebur. Makanya dikatakan annya itu harfu masdar ini karena dia membentuk masdar. Ya macam-macam ya. Pokoknya diganti saja. Kapan an masuk ya, terserah. Yang penting masuknya di fi'il mudhari. Ya. Misalnya apa? Contoh yang lain. Uridu antajlisa. Ya. Ya, misalnya saya tajlisa. Ya. Saya ingin kamu duduk. Ya. Uridu antardo. Iya. Saya ingin kamu ridho. Ya, berarti apa di sini? Fathah muqaddara karena mutalul akhir. Ya, dia mana? Muqaddara alal alif. Ya, dia muqaddarnya di atas alif ini. Ya. Dia tidak bisa muncul karena apa? At-ta'adzur ya. At-ta'adzur. Ya. Jadi ini seperti ini, Pak. Ya. Pokoknya seperti itulah. Kalau sudah masukkan aja sudah. Lihat saja nasabnya, dia nasab. Nah, tinggal lihat dia pilih apa? Pilih sahih atau af'alul khamsah atau mutalul akhir. Dicek saja. Oh, dia pilih mudhari'nya mutalul. Kalau begitu ini anunya, tandanya kalau begitu. Begitu tandanya. Makanya kalau dihafal itu yang tabel fi'il itu enak sekali nih. Itu enak sekali sudah ya. Karena sudah klop antara yang menasab dan tandanya. Kita sudah hafal kan? Ya, rafa'nya seperti ini, nasabnya seperti ini, jazmnya seperti ini. Sekarang tinggal tahu yang mana menasabkan, yang mana menjazam. Yang menjazamkan tinggal diaplikasikan di tabel tersebut. Makanya kalau kita tekankan untuk dihafal, supaya tidak perlu lagi bolak-balik melihat tabel tersebut ya, sudah ada di kepala. Kita pindahkan semua yang penting-penting dari buku ini ke kepala kita. Jadi kalau kita membaca kitab ya sudah dari kepala kita yang terapkan. Ya, dari kepala kita terapkan apa yang sudah kita pahami, pelajari di buku tersebut. Ya. Bisa saja kan kita baca kitab pakai ini, tapi berapa lama kita baca kitab pakai ini terus?
Dan itu berjam-jam. Nah, ini kita pindahkan semua ini, yang penting-penting di kepala ini langsung praktekkan. Akhirnya cepat jadinya. Ya. Karena kita cuma membayangkan, oh ini bacanya ini bacanya ini bacanya ini bacanya ini. Seperti itu. Ini yang pertama. Jadi bisa dipahami ya? Ya. Insyaallah mudah yang seperti ini ya. Karena pengenalan juga. Kemudian yang kedua, lan. Ya, artinya lan itu tidak akan. Artinya lan itu tidak akan. Contoh lan yang jahal kaslanu. Ya, lan yang jahal kaslanu, al-kaslan. Ya, lan ya, sekarang pakai lan. Ya. Al-kaslan. Iya. Ini lannya, ini fi'il mudhari'nya. Jadi asalnya ini apa? Ya asalnya apa dia? Yan jauh. Nah, ini dari dhamma ke fathah. Iya, dari dhamma ke fathah. Kenapa? Karena dia kemasukan huruf lan. Ya. Jadi kita katakan kalau kita i'rab fi'lun mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathah fi akhirih. Ya. La yanjahal kaslanu. Orang yang malas itu tidak akan lulus. Ya, atau tidak akan beruntung kalau di sini ya. Baik. Jadi lannya itu menasab fi'il mudhari'. Contoh yang kedua, lan nu'mina laka. Ya. Lan nu'mina laka. Ya. Ini lannya, ini fi'il mudhari'nya. Asalnya apa? Ya, nu'minu. Ya, asalnya nu'minu dari dhamma ke fathah. Kenapa di fathah? Karena kemasukan lan. Jadi kita katakan fi'lun mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatu fi akhirih. Ya. Tinggal diganti kalau mau diganti ya, lan nu'minu. Ya. Lan nu'mina. Kami tidak akan beriman, atau kalian tidak akan beriman. Apa kalau kalian lan tu'minu. Ya, bukan lagi tu'minuna tapi lan tu'minu. Kenapa? Karena af'al khamsah dibuang nunnya. Ya. Lan tu'minu lana. Misalnya ya, kamu tidak akan beriman kepada kami, tidak percaya kepada kami. Ya. Seperti itu. Ini contoh yang kedua, lan. Jadi lan. Mana bahasa? Bisa? Kalau misalnya lan minum, La nu'minu laka. La saja. Bisa sih sebenarnya. Iya. Kami tidak beriman kepadamu. Tapi kalau lan nanti akan. Ya, kami tidak akan beriman kepadamu. La nafi yang pertama, kalau ini harfu nasbin wa nafyin. Kalau yang kedua ini dikenal harfu nasbin wa nafyi. Huruf menasab dan menafikan. Ya, karena dia tidak akan beriman, tidak akan melakukan perbuatan tersebut, menafikan perbuatan itu.
Ya. Yang lain? Mana Ri? Aisyah. Darto? Bisa ya? Ismail? Ridwan ya? Bisa ya? Iya. Insyaallah mudah ini. Jadi ini dua an lan. Jadi nanti antum hafal ya. An, lan, idzan, kai, lam, kai dan seterusnya. Iya, ada 7. Iya. Hah? Iya. Kemudian yang ketiga, kai. Ya, kai itu artinya supaya. Oh iya, afwan. Yang ketiga idzan. Jika demikian, kalau. Nah, itu bisa ya. Jika demikian atau kalau. Jika demikian atau kalau demikian. Contohnya idzan tanjaha. Iya, idzan tanjaha. Ini biasanya ada kalimat sebelumnya ya. Misalnya kalau kamu rajin belajar, ya, kamu rajin belajar, kalau begitu kamu lulus. Jadi ini biasanya ada kata sebelumnya, atau kalimat sebelumnya yang bersambung dengannya. Ya, idzan tanjaha. Ya, jika demikian pasti kau lulus. Ya, artinya kalau kamu rajin pasti kamu lulus. Ya. Idzan taslama, jika kamu selamat. Jika demikian pasti kau selamat. Ya, ini seperti kesimpulan ya, Ya. Itu idzan. Idzan tanjaha, idzan taslama. Coba satu lagi di belakang sekali. Hah? Fakhru, siapa Fakhru ya? Fakhri. Fakhri coba beri i'rab ini tanjaha. Iya, tanjaha. Bila lo fi'il mudhari, tanjaha fi'ilun mudhari mansubun ya. Fi akhirih. Coba Dodi diulang. Taslama bilang dulu taslama. Ya, sebutkan fi'il mudhari'nya dulu. Taslama. Ya, baik. Coba Darto, tanjaha. Mansub, ya mansub dinasab. Kalau mansub kan artinya dinasab. Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia. Jadi fi'il mudhari dinasab dengan idzan. Tanda nasabnya di akhirnya. Ya, coba diulang. Tanjaha. Ya. Fathah di akhirnya. Iya. Coba Ari. Taslama. Taslama bil mudhari mansubun bi idzan wa alamat nasbihi fathah fi akhir. Ismail. Iya. Terserah taslama atau tanjaha. Tanjaha bil mudhari mansubun bi idzan wa alamat nasbihi fathah fi akhir. Baik. Ridwan. Taslama bil mudhari mansub dengan nasab dengan idzan dan alamatnya fathah fi akhir. Fahri. Walamatu nasbihi, ya, tanda nasabnya fathah di akhirnya. Pak Sahar. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Bugis juga bisa. Taslama fi'il mudhari
dinasab, dinasab, dinasab karena ada idzan. dinasab dengan idzan, Dinasab dengan idzan, iya. iya. Tanda nasabnya, Nasabnya adalah fathah. iya. Dicatat Pak ya, banyak buku tulis dicatat supaya bisa dipelajari kembali. Iya, itu yang ketiga ya, idzan. Jadi an, lan, idzan, semuanya huruf nun terakhir. An, lan, idzan. Nah, barulah yang keempat, kai, yang artinya supaya. Kai, yang artinya supaya. Contohnya ya, kai tanjaha, supaya kamu lulus. Kainya di sini, jadi kita katakan tanjaha fi'il mudhari' mansubun bi kai. Dia fi'il mudhari' dinasab dengan kai, wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah fi akhirih. Dia fathah di akhirnya. Kai tahsula, kai tahsula, tahsula fi'il mudhari' mansubun bi kai, wa alamatu nasbihi fathatu fi akhirih. Jadi kai apa tahsula fi'il mudhari', fi'il mudhari' ya, mansub dinasab dengan kai, bi kai, wa alamatu nasbihi al fathatu apa fathah fi akhirih. Ya, kai tanja, kai tahsula, supaya kamu lulus, supaya kamu tahsula, ya supaya kamu berhasil atau kamu memperoleh. Ya, itu yang keempat. Ya, sama anlan, idzan, kai. Ya, sebenarnya di pendapat yang lain cuma 4 ini yang menjadi penasab fi'il mudhari'. Yang lainnya itu dia menasab karena adanya an yang mudmarah, yang tidak nampak, boleh nampakkan dan boleh tidak. Ya, itu di buku yang lain ya. Ya, tapi kita sini belajar, kita tidak terlalu ihtimam dengan persisian ya, karena kondisi kita hanya fokus dasar-dasar apa yang kita pelajari. Adapun perbedaan para ulama nahwu atau ahli nahwu di dalam ilmu nahwu itu kita tidak terlalu perhatikan ya. Ini yang keempat ya, yang merupakan asal adawatun nasibah. Adawatun nasibah. Yang lainnya itu diperselisihkan, yang lainnya diperselisihkan. Taib. Jadi an, lan, idzan, kai. Kemudian yang kelima lamu kai. Ada yang namanya lamu kai. Artinya juga supaya atau untuk, agar ya, macam-macam, untuk, supaya, agar. Ya. Ada lamu kai. Kai, lamu kai. Kai, lamu kai. Jitu contohnya, jitu li ata'allama. Ya. Jitu li ata'allama. Jitu li ata'al ya, li ata'al apa ya, li ata'allam. Ya, saya datang. Nah, mana lamu kainya ini? Li. Ya, li. Asalnya ini apa? Ya, ata'al allamu. Ya. Saya belajar, saya ingin belajar. Nah, dia dhamma berubah menjadi fathah. Ya. Kenapa? Karena ada lamu kai. Li. Lam
lam kan, lam huruf lam. Iya. Bedakan lam dengan la. Ya. Lam ya tidak sama dengan la. Ya. Ada lam, ada la. Ya. Ada lam kai, nanti ada lamul juhud. Ada nanti juga lamul amr. Ya, ada lamul amr. Ya. Itu di jawazim. Yang menjazm. Ya. Jadi jitu li ata'allama. Kenapa ata'allama? Karena masuk lamu kai. Jadi kita katakan apa di sini? Ari, coba pada i'rab ini. Li ata'allama. Ya, mansubun bila mukai. Ya. Ya, fathah fi. Ya. Ini jitu saya datang untuk belajar ya, saya datang untuk belajar. Ya. Jadi li ata'allamu menjadi ata'allama limadza? Karena masuk lamu kai. Ya. Contoh yang kedua, liya'budullaha. Nah, liya'budullaha. Liya'budullaha. Ya, liya'budullaha. Ini lam kainya ini. Nah. Coba Rismal, Ridwan ya, Ridwan. Coba ini Ridwan di i'rab. Ya. Fi'lun mudhari'. Enggak usah sebutkan bangsa-bangsanya. Bilang saya fi'lun mudhari' wa alamatu dengan lam kai wa alamatu dan alamat nasabnya hasbun. Ya, hasbunun kenapa? Karena afalu khamsah. Jadi di sini asalnya apa? Ya budu. Ya ada ya buduna. Nah, ini kita buang ya. Ya buduna menjadi ya budu. Kenapa? Karena ada lam kai. Ya lah untuk agar mereka beribadah kepada Allah. Ya. Jadi bukan lagi liya'buduna tapi liya'budu karena adanya lam kai. Ya. Sudah? Sekarang lamul juhud. Ya, lamul juhud. Lamul juhud tidak mempunyai arti khusus. Ingat, lamul juhud tidak mempunyai arti khusus. Dan berfungsi untuk menyangkal. Ya, fungsinya untuk menyangkal. Berarti apa? Ya, seperti tidak, ya kan? Biasanya tanda lam juhud adalah lam yang dihuruf oleh kata makana lam yakun. Ini bedanya dengan lam kai. Biasanya tanda lam juhud adalah lam yang didahului oleh kata makana atau lam yakun. Ya, makana atau lam yakun. Dan ini yang membedakan antara lam kai. Kalau lamul juhud didahului dengan makana atau lam yakun yang artinya makana tidak, lam yakun juga tidak. Ya. Yeah. Lam kana juga tidak. Nah, kita lihat contohnya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Liyaghfira lahum. Ya, perhatikan liyaghfira. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam
lam yakunil lahu ya liyag ya firan ya liyag fira la lahum ya. Mana lamul juhudnya? Ini dia. Kenapa kita tahu dia lamul juhud? Karena sebelumnya ada lam yakun. Ya, lam yakun. Maka ini namanya lamul juhud. Kenapa difathah? Karena adanya lamul juhud. Coba Pak Hari di i'rab ini. Yakfira bil mudhari mansubun bila juhud wa alamatu nasbihi ya fathah fi akhirih. Jadi namanya lamul juhud. Dari mana kita tahu? Karena ada lam yakun sebelumnya. Lam yakun sebelumnya, dan dengannya kita membedakan antara lam mukai dan lamul juhud. Jadi artinya tidaklah Allah akan mengampuni mereka. Ya, berarti menafikan kan? Allah tidak akan mengampuni mereka. Berarti meniadakan, menyangkal. Itu bahasanya tadi, menyangkal atau menolak. Ya, makanya artinya tidak. Artinya tidak. Contoh yang kedua, maka Allah liyu'adzibahum. Maka Allah liyu'adzibahum. Apa ya? Maka Allahu apa? Ya, liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum. Perhatikan, karena ini baku sambung dengan anunya, baku sambung dengan maf'ulnya, maka kita perhatikan saja ini yu'adzibah. Ya, yu'adzibah. Ya. Misalnya kalau belajar kita pusing kenapa ada ini. Ya. Padahal ini isim tersendiri ya. Jadi ini isim muttasil ya, isim huwa, huma, hum. Itu dia. Dia di posisi maf'ul bi, dia nasab ya, di posisi nasab karena maf'ul bi. Nah, ini kita perhatikan ini. Liyu'adzibahum. Kenapa? Karena ada lamul juhud. Dari mana kita tahu lamul juhud? Karena ada makana. Tidaklah Allah ya, tidak pantas bagi Allah untuk mengazab mereka. Ya. Makana Allah. Ini kalau makana yang seperti ini betul-betul mensucikan Allah. Fungsinya ini sebenarnya untuk mensucikan Allah. Ya. Allah itu tidak akan mengazab mereka, menunjukkan Allah tidak akan mengazab mereka. Iya, itu fungsi makana ya di pembahasan akidah. Jadi sekali lagi, yu'adziba fi'il mudhari mansubun bila juhud wa alamatu nasbihi fathah fi akhirih. Dari mana kita tahu lam juhud? Karena didahului dengan sebelumnya makana. Sebelumnya dahului dengan makana. Baik. Ini yang keenam. Itu yang keenam. Bisa diikuti ya? Tidak cepat sih. Tidak kita? Jadi? Tidak ya? Pasahat kayaknya. Pasahat tugasnya menghafal ini belum selesai sebenarnya. Karena yang gak repot memang untuk ini ya. Beratnya karena lebih hafal yang tabelnya itu. Kalau antum sudah hafal, enak sebenarnya mengikuti. Jadi kita selalu berusaha menghafal yang sudah dipelajari, yang penting-penting baru kita mulai, karena kalau sudah dihafal kedepannya lebih ringan. Ini yang kedepannya lebih ringan. Apa Pak Sahat? Hah? Liyu'adzibah. Hah? Enggak sih. Kalau kuliah cocok aja. Liyu'adzi ya? Iya. Mungkin mau pakai kacamata dulu Pak.
Aziba, Pak. Kasrohnya di bawahnya tasdidnya. Kasrohnya di bawahnya tasdidnya. Jadi makan saya beda dengan yang Hah? Anda yang begitu? Anda Liadi. Ya, liazi. Ya, baknya yang di fathah. Tadi kan sudah dibahas dikasih pisah itu humnya. Yu'aziba, baknya yang di fathah, Pak, bukan zanya. Ya yu'aziba ya dari fa'ala yufa'ilu, azaba yu'azibu. Ya. Baik, kita lihat yang ketujuh, hatta. Hatta artinya sehingga. Ya, hatta artinya sehingga. Sebenarnya kalau di pelajaran ada detailnya ininya hatta ya, sampai dia menasab. Ada rincian-rinciannya. Ya. Jadi hatta, contohnya hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Iya, perhatikan hatta yasma'a, bukan lagi hatta yasma'u. Dalam ayat selengkapnya ini, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Iya. Di sini didahului dengan apa? Fa'ajirhu. Maka lindungilah dia, kata Amr. Makanya syaratnya, diantara syaratnya hatta ini menasab fi'il mudhari, kalau tidak salah ya. Itu kalimat sebelumnya dia bentuknya perintah atau bentuknya melarang. Itu diantara syaratnya. Ya, talab ya, talab. Bentuknya talab, merintah. Jadi hatta yasma'a, sampai dia mendengar kalamnya Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali atau sampai dia pulang. Ya. Hatta yarji'a. Jadi kita katakan yasma'a fi'il mudhari' mansubun bihatta wa alamatu nasbihi fatha fi akhirih. Yarji'a fi'il mudhari' mansubun bihatta wa alamatu nasbihi fatha fi akhirih. Tayyib, indaka soal? Ada pertanyaan seputar yang menasab ini? Kalau tidak ada, kita baca keterangan. Huruf-huruf tersebut adalah harfu nasbin yang berfungsi membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Adapun tanda nasabnya tidak selamanya dengan fathah. Kenapa? Ya, tidak selamanya dengan fathah. Kenapa? Karena kalau af'alu khamsah bukan fathah. Kalau fi'il mutalahir bukan juga fathah, tapi muqaddar. Ya, ini sekedar tambih saja sementara. Tayyib. Nah, coba kita lihat latihan. Jadikanlah fi'il ini menjadi mansub. Ya. Coba antum kerja. Jadikanlah fi'il ini jadi mansub. Bisa ya? Contoh yu'minuna kemasukan an, taslamina kemasukan kai, akdibu kemasukan makuntuli, tahdi kemasukan li,
Hatta nara kemasukan hatta. Tarda kemasukan lan. Tanjahani kemasukan li. Yashrabul khamra kemasukan lam yakun. Kurang di situ ya. Ada li harusnya ya. Lam yakun li. Hatta yusalli kemasukan hatta. Nada'u kemasukan lan. Ya, silakan dikerja. Basar kerja Basar, ada di buku tulis tak? Di buku tulis ada di buku tulis tak? Buku tulis ada. Silakan dikerja nih latihannya Pak. Mau lihat pemahaman kita sejauh mana? Iya. Minum Fendi. Iya. Dari sini kan? Ini untuk ingat ya, yashrabul khamar itu kurang ya. Harusnya ada li-nya di situ. Syukur.
Ada yang sudah? Sudah? Siapa lagi? Sudah juga? Antum sudah? Pak Hari? Sudah? Hah? Kenapa? Hah? Ay. Yang mana? Yang mana? Beda soalnya? Karena itu bukan itu. Oh. Ini ambil ini.
Apa itu ini? Muqaddimah? Muqaddimah? Syarahnya siapa? Syekh Abdul Salim Oh, Tuhfah ya. Al-Musawi Ah? Abdi Abu Abdullah Muhammad bin Thabit bin Sa'id Al-Musawi. Bukan Tuhfah itu kayaknya kalau itu. Gimana? Bukan Tuhfah. Kenapa? Bukan Tuhfah. Bukan Tuhfah. Oh, Tufa ya, Tufa. Tuhfah ya? Iya. Oh. Oh, Tuhfatul Wasabiyah di. Ini ada lengkap kalau dari kemudian dari Hah? ini ada lengkap yang perahkan dengan Al-Mufid. Al-Mufid. Oh, Jadi lengkap di sini. penjelasannya. Iya. Ini ada ini penjelasan. Hah? Ada ini penjelasannya. Berapa halaman itu? Ya. Berapa halaman? Tiga. Hmm. Untuk pembelajarannya dari 300 Antum belajar sama siapa itu? Mufid. Hah? Mufid. Di internet. Itu lengkap program. Hmm. Sudah? Jam berapa? Hah? Ayo minum. Apa tandanya? Hasbun, hasbun nun. Fahri yang nomor 2 apa? Hah? Apa tandanya? Ya, walan tardo tandanya fathah muqad. Darto nomor 3. Yang ketiga. Ma kuntuli apa? Hah? Apa leksi lengkap ki? Ma kuntuli apa? Ma kuntuli apa? Sebutkan fi'il mudhari'nya. Baca di situ, Hi. Di fi'il mudhari'nya apa? Hah? Sebutkan dulu fi'il mudhari'nya. Sempurnakan dulu kalimatnya. Ma kuntuli. Hah? Ma kuntuli. Salah kalau antum bilang aktifu. Hah? Hah, terus? Hah? Ah, berarti apa tanda alamat nasabnya? Apa yang menasab di situ? Apa yang menasabkan dia di situ? Li apa itu li? Sebutkan namanya. Ya, kenapa antum tahu lamul juhud? Kenapa antum tahu itu lamul juhud? Ada
ma kuntu sebelumnya ya. Iya, ada ma kuntu. Jadi ma kuntu li akziba. Ya, akziba fi'il mudhari' mansubun bi lamil juhud. Tanda nasabnya fathah. Dia lamul juhud kenapa? Karena sebelumnya ada ma kuntu yang sama dengan makana lam yakun. Baik. Ayat 4 Fakhrim. Fadhali. Hah? Bila ya, bila mukai. Ya, fatado. Ya, litah tadi ya. Linya di sini lam mukai. Jadi fi'lun mudhari' mansubun bila mikai. Alamatu nasbihi fathatu dhahira. Ya. Dia sebenarnya mu'tal ya. Cuma karena dia di kasrah sebelumnya, makanya dia dhahir, ya. Dia dhahir. Karena mu'talnya itu huruf ya. Kenapa kita tahu dia huruf ya? Karena kasrahnya itu. Karena kasrahnya sebelumnya. Kalau dia waw berarti dhamma sebelumnya. Kalau dia fathah berarti alif. Itu pasangannya ya. Itu pasangannya. Alif fathah, ya kasrah, waw dhamma ya matabi lah. Antum ingat matabi Itu pasangannya. Baik. Nomor 5. Ridwan. Hatta taib sama ya, hatta yusalliya. Karena iya mu'tal ya. Jadi dia dhahirah. Iya, terserah antum lah. Maunya dari bawah ke atas baru pindah, ya labas. Ala kulli hal antum yang. Antum Dodi. Selanjutnya. Hatta na. Apa tandanya? Hatta muqaddarah. Kenapa? Akhir ya, yang alif ya. Karena fathah sebelumnya. Baik, selanjutnya Arif Rismal. Taslami. Asalnya taslamina ya. Taslamina, tapi karena masuk kai, apa tandanya di situ? Hasbun nun, karena fa'alul khamsah, bukan lagi taslamina, tapi taslami, kai taslami, dibuang nunnya karena fa'alul khamsah, kai taslami, ya kai taslami. Ya, kalau ada begini-begini jangan bingung ya, apa taslami? Ya. Dibuang nunnya, kai taslami, karena dia nasab dengan kai. Dan alamat nasabnya hasbun nun karena fa'alul khamsah. Mari selanjutnya. Tanjahani li tanjaha. Ya. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya. Ya, li itu apa itu li? Lam kai atau lamul juhud? Lam kai. Kenapa antum tahu lam kai? Ya, karena tidak didahului makana atau lam yakun atau yang semisalnya ya, yang mirip dengan dia. Ma kuntu, ma kunna, seperti itu. Masih ada? Sudah 3. Fahri selanjutnya. Lam yakun liyashraba. Yashraba apa? Mansub dengan apa? Kenapa tahu lam juhud? Apa tanda nasabnya? Baik. Selanjutnya, Pasar bisa? Jadinya
Lan nada nada u Pak. Nada arto wakil arto pasahar. Lan nada uwa. Muncul ya lan nada uwa. Iya. Dia mutal wa apa mutal wow. Ya, lan nada uwa. Nanti Pak kalau lan nada u kalau pakai lam. Kalau sekarang pakai lan. Kalau pakai lam ya lan nada u. Hilang wawunya. Itu lam nanti. Iya. Hari yang selanjutnya. Terakhir nih. Pertanyaan sudah 3. Hatta yusol. Iya, sudah sebenarnya itu ya. Sudah ya? Habis. Antum 8 orang. Ada 10 situ kan? Iya, ala kulli hal contoh-contoh sudah mewakili semua lah. Contoh-contoh sudah mewakili semua lah. Ya, jadi seperti itu ya. Tanda-tanda yang apa huruf-huruf yang menasab fi'il mudhari' sudah kita pelajari. Ada berapa? Ada 7. Coba ditutup bukunya sekarang. Tutup bukunya semua. Coba untuk sebutkan ke 7 itu. Coba sebutkan yang 7 itu. Baru 6 kayaknya. Sudah nanti pekan depan itu hafalannya antum. Fahrim ya. An, lan, idan, kai, lamun kai, lamun nyukut hatta. Nah ini Fahrim ini jago ini. Darto. Sama saudaramu ini. Hatta. Sudah. Bukan depan ya. Pokoknya bukan depan hafalan tidak ada. Arif. An lan idan kai lam yurut hatta. Ya, san. Ismail. An lan idan kai lam yurut hatta. Apa tadi? Kamu sekali ya? Alhamdulillah. Ya, kalau terbiasa insyaallah mudah ya. Makanya rajin-rajin murojaah. Betul. An lan idan kai lam yurut hatta. Iya, san. Ya antum maklum saja ya karena beliau sudah anak muda. Anak muda susah mengingat. 1-2 saya punya kepala putih-putih. Bedanya sama saya dia lebih gagah daripada saya. Ya Pak. Apa ini kan Pak? Ya, apa itu? Ya. 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 Lam juga. Kuat juga tanya Pak Sahar. Cuma tidak dimaksimalkan. Ya tapi wah, insyaallah kita bihadzal qadar kita akan lanjutkan pekan depan. Pekan depan hafalannya dengan contoh ya. Jadi an misalnya pertama an contohnya sembarang. Uridu an ansaba, uridu an aja. Pokoknya disebutkan contohnya. Paham ya? Jadi harfu nasabnya dan contohnya. Dan siap-siap ditanya i'rabnya juga. Siap-siap ditanya i'rabnya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.